Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, alhamdulillah kita masih dapat bertemu di dalam video pembelajaran kali ini. Di sini saya akan melanjutkan materi pembelajaran minggu kemarin. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran minggu kemarin, adapun kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran ini yaitu durhaka kepada orang tua adalah perbuatan menyakiti kedua orang tua melalui perkataan maupun perbuatan. Adapun larangan durhaka kepada orang tua dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36, dan hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua, yang pertama mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua. Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Yang ketiga, mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, memandang sinis kepada orang tua. Yang kelima, malu menyebut mereka sebagai orang tua. Yang keenam, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Yang ketujuh, bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tua. Yang kedelapan, menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Adapun dampak durhaka kepada orang tua: 1. Dibenci Allah. 2. Disegerakan untuk mendapatkan azab di dunia. 3. Terhalang masuk surga. 4. Termasuk golongan orang hina. Satu, kedudukan salat. Salat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu alal khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ikamis sholati wa itaiz zakati wal haji wa saumi Ramadan. Artinya, Islam dibangun di atas 5 tiang, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, dampak meninggalkan salat. 1. Menyebabkan kesesatan. Kenapa demikian? Karena salat adalah sarana komunikasi kepada Tuhan. Untuk itu, tentunya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan, Islam menempatkan salat sebagai tiang agama. Maka, ibadah salat sangat penting. Orang yang melaksanakan salat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan kesesatan. Yang kedua, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Kenapa demikian? Karena tugas utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang paling utama, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang melalaikan salat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang semacam ini disebutnya sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Yang ketiga, diancam masuk neraka. Kenapa demikian? Karena ketaatan manusia kepada Allah dibuktikan dengan ketundukannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan adalah salat. Al-Quran menjelaskan
bahwa ada di antara penghuni neraka yang ditanya Allah dengan pertanyaan, "Mengapa kamu masuk di neraka Sakar?" Maka dia menjawab, "Dulu ketika di dunia, dia tidak meninggalkan salat sampai dengan ajal menjemputnya." Materi selanjutnya memakan harta anak yatim. 1. Larangan memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim dan menjadi tanggung jawab adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si yatim tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu mala yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga asyuddahu aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. Adapun dampak memakan harta anak yatim dengan batil. 1. Diancam masuk neraka. Kenapa demikian? Karena memakan harta anak dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Yang kedua, tergolong orang yang melakukan dosa besar. Dinamakan demikian karena memakan harta anak yatim secara zalim merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan dosa besar yang ancaman dosanya disamakan dengan dosa syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina. Materi selanjutnya yaitu korupsi. 1. Pengertian korupsi. Kata korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus maupun politisi, maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Adapun bahaya korupsi adalah sebagai berikut. Adapun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertama, strategi preventif. Strategi ini merupakan upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Termasuk di dalam strategi ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Begitu juga dengan meningkatkan keimanan akan adanya hari perhitungan amal atau yaumul hisab di akhirat kelak, bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, strategi deduktif. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi, sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi, akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar.
Selanjutnya, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jerah. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.